Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok sejarah kelas 12 MIPA 6 yang beranggotakan Ananda Nabila Rosalina, Kristina Rahma Bungsu, Gadis Anggraini, Latifah Rahmawati, Nabila Azara, Rani, dan Septi Melati Oktavia. Di video kali ini, kami akan membahas tentang apa saja kebijakan-kebijakan presiden di Indonesia. Kita akan mulai bahas dari presiden yang ketiga sampai presiden yang ketujuh. Kalian pasti sudah tahu kan, siapa saja presiden yang ketiga sampai yang ketujuh? Kalau begitu, mari kita simak videonya. Kebijakan Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Kebijakan di bidang politik, yang pertama, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Yang kedua, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Yang keempat, membentuk 3 undang-undang yang demokratis. Kebijakan di bidang ekonomi, yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga di bawah 10.000. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Kebijakan di bidang sosial. Yang pertama, melalui Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999, Presiden Habibie memulai upayanya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Indonesia etnis Tionghoa. Yang kedua, Presiden Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Kebijakan Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Kebijakan di bidang politik, yang pertama, menentang rencana pencabutan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, penundaan bantuan IME. Yang ketiga, membangun kembali citra Indonesia di luar negeri, menyiapkan program PR dan marketing, menugaskan Special Envoy. Yang keempat, kampanye HAM dan demokrasi Indonesia, memanfaatkan perkembangan kontemporer. Kebijakan di bidang ekonomi, yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001. Yang kedua, penajaman visi ekonomi. Yang ketiga, rekonsiliasi dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IME, ADB, dan negara donor. Yang keempat, penajaman restrukturisasi perbankan. Yang kelima, penajaman restrukturisasi BUMN. Yang keenam, penajaman restrukturisasi sektor nil. Yang ketujuh, realokasi subsidi prioritas pada sektor rawan krisis termasuk kesehatan. Kebijakan Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Kebijakan di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. 1. Penajaman program JPS pendidikan dan kesehatan. Yakinkan wajib belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara. Yang kedua, membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara atau sosial kohesi pensi. Yang ketiga, penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR. Kebijakan Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Kebijakan di bidang politik.
1. Mengadakan pemilu yang bersifat demokrasi. 2. Presiden dan wakil presiden yang terpilih dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, membangun tatanan politik baru. Yang keenam, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Yang ketujuh, meluruskan otonomi daerah. Yang kedelapan, melanjutkan amandemen UUD 1945. Kebijakan Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri dalam bidang ekonomi. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 2. Kebijakan privatisasi BUMN. 3. Direalisasikan berdirinya KPK. Kebijakan di bidang sosial. 1. Menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Meluruskan masalah otonomi daerah. 3. Departemen Pendidikan Nasional telah merekrut guru baru sejumlah 4.110 orang dengan penempatan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. 4. Rehabilitasi fisik sekolah yang terbakar di seluruh Nangro Aceh Darussalam pada awal 2004. Kebijakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang politik. 1. Pembentukan Kabinet Bersatu. 2. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. 3. Menganut konsep trias politika. 4. Sistem kepartaian. Partai politik bebas untuk didirikan, asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. 5. Politik pencitraan. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. 2. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi, bantuan tersebut dihentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. 3. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Kebijakan di bidang sosial. 1. Meredam berbagai konflik di Indonesia seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. 2. Dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Kebijakan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kebijakan di bidang politik. 1. Mengganti menteri-menteri yang bekerjanya kurang bagus. 2. Meninggikan devisa negara. 3. Aktif dalam mengikuti persaingan-persaingan dengan negara-negara lain. 4. Meratakan infrastruktur pembangunan. 5. Meratakan layanan pendidikan. 6. Meratakan layanan kesehatan. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Tax allowance untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen, perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja, dan perusahaan yang berorientasi. 2. Kebijakan tentang bea masuk anti-dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unflash trade. 3. Pemerintah memberikan bebas via kunjungan singkat kepada wisatawan. 4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15% dengan tujuan mengurangi impor solar cukup besar. 5. Penerapan LC, Letter of Credit, untuk produk SDA seperti produk tambang, batubara, migas, dan CPO. 6. Restrukturisasi perusahaan reasuransi perusahaan domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN, jadi 2 perusahaan menjadi 1 perusahaan nasional. Kebijakan di bidang sosial. 1. Pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 488.748 hektar. 2.
pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar. 3. Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga. 4. 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.